Pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia dideportasi dari Malaysia karena berangkat secara ilegal. Setelah mengikuti swab tes, 7 diantaranya positif COVID-19. 118 tenaga kerja asal Indonesia dari Nusa Tenggara Timur dipulangkan dari Malaysia. Mereka tidak jadi bekerja di negeri jiran karena tidak mengantongi dokumen resmi alias ilegal. Para TKI ini tiba di Maumere Sika, Nusa Tenggara Timur menggunakan kapal milik Pelni Bukit Sigung Tang. Sebelumnya di Malaysia mereka sempat ditahan sebelum dipulangkan ke Indonesia. Petugas kemudian melakukan swab tes kepada para TKI dan hasilnya 7 orang positif COVID-19. Pemerintah juga memulangkan 129 pekerja migran dan awak kapal yang terlantar dari Taiwan. 8 diantaranya telah meninggal dunia. Mereka tiba Sabtu dini hari di Bandara Soekarno-Hatta. 120 WNI dibawa ke Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara untuk menjalani karantina sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Sedangkan 1 orang dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Said Sukanto, Kramat Jati. Sementara 8 jenazah langsung dibawa ke daerah masing-masing untuk diserahkan ke pihak keluarga. Pemerintah memastikan para pekerja migran akan mendapatkan haknya. Sampai di liang kubur pun kita akan kejar, karena itu adalah hak-hak PMI yang harus segera dibayarkan. Saya tidak akan segan-segan untuk menyebut ada 14 perusahaan yang harus bertanggung. Pemirsa, 11 nelayan di Lamongan, Jawa Timur mengalami kecelakaan setelah kapal motor yang ditumpanginya mengalami kebocoran di Laut Kepulauan Masalembo. 3 nelayan selamat, 8 nelayan lainnya belum ditemukan. Keluarga korban tenggelamnya kapal motor Sumber Berkah masih menanti kabar kondisi anggota keluarga mereka yang masih belum ditemukan setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Kepulauan Masalembo. Di antara nelayan yang hilang adalah Imam Mardianto dan Bahrul Ama. Dari 11 nelayan yang mengalami musibah, 3 diantaranya selamat. 2 orang bernama Yayan dan Aji masih mengalami trauma dan dirawat di rumahnya di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, Lamongan. Sedangkan 1 korban lain bernama Suaras masih menjalani perawatan di Klinik Muhammadiyah Blimbing. Wah, 3 orang itu ternyata bagian dari 11 ABK Sumber Berkah yang tenggelam. Nah, yang 3 ini sudah tertolong selamat, yang 8 masih belum ditemukan. Menurut petugas Pol Air Polres Lamongan, 11 nelayan tersebut berniat mencari ikan pada hari Sabtu pekan lalu menuju wilayah Kepulauan Masalembo. Tiba-tiba kapal itu mengalami kebocoran di Burita kapal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus jam 9 pagi. Nakoda sempat memerintahkan seluruh ABK-nya itu untuk memakai alat pelampung. Karena kebocoran itu sangat cepat, akhirnya mereka itu tidak sempat untuk mengambil alat pelampung itu. Akhirnya mereka loncat dari kapal tersebut dengan menggunakan alat seadanya. Petugas Pol Airut Polres Lamongan sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di wilayah Gresik, Madura, dan wilayah Kepulauan Masalembo. Dari Lamongan, Abdul Wahid, Anyus melaporkan. Pemirsa, guna mendukung pengamanan laut, TNI Angkatan Laut menghadirkan kapal Republik Indonesia atau KRI Golok 688. Kapal cepat rudal trimaran buatan dalam negeri itu akan dilengkapi persenjataan terkini untuk pertempuran laut dan juga anti radar. Kapal cepat rudal trimaran KRI Golok 688 memiliki dimensi panjang 63 meter, water draft 1,2 meter, beam overall 16 meter, dan berbobot 219 ton. Kapal cepat rudal produksi PT Landing Industri Banyuwangi, Jawa Timur ini memiliki karakteristik desain siluman dan menggabungkan fitur yang meminimalkan deteksi dari radar lawan. Nantinya kapal ini juga akan dilengkapi dengan senjata canggih untuk pertempuran laut.
KRI Golok 688 didesain sebagai pengganti KRI Klewang yang terbakar tahun 2012 lalu. Merupakan kapal perang pertama di dunia yang menggunakan bahan karbon. Tadi yang saya sampaikan baru pertama kali ini dibuat, ya nantinya tentunya akan kita uji coba dengan kapal-kapal perang kita yang lain. Sehingga nanti kehebatan kapal ini kalau memang bagus, ke depan akan kita bangun lagi, kita usulkan pada Kemhan untuk bisa membangun kapal yang sejenis ini. Ya karena tadi memiliki kelebihan-kelebihan, tentunya nanti akan kita tempatkan dan untuk operasional di wilayah-wilayah yang rawan strategis. Ya nanti akan kita proyeksikan dan kita atur penggunaan maupun pelaksanaan operasionalnya tergantung dari kerawanan wilayah. Saat ini KRI Golok 688 masih dalam kondisi 93% dan masih perlu penyempurnaan hingga Oktober mendatang sebelum diserahkan ke TNI Angkatan Laut. Rencananya TNI AL akan memesan 6 kapal sejenis untuk mendukung operasi gabungan keamanan wilayah Republik Indonesia. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ekspor minyak kelapa sawit terus berkontribusi nyata dalam mendukung tingginya kinerja ekspor Indonesia. Industri ini juga membuka lapangan kerja yang luas dan berperan strategis dalam pemulihan ekonomi nasional. Tumbuh tingginya kinerja ekspor pada kuartal 2 tahun 2021 ternyata terus mendapat dukungan dari ekspor komoditas kelapa sawit. Komoditas kelapa sawit berkontribusi terhadap 3,5% PDB nasional, serta 13% dari total ekspor non-migas sebesar 11,5 miliar US dollar hingga Mei 2021. Hal ini diungkap Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam webinar bertema Peran dan Strategi Komoditas Sawit dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, kebijakan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau ISPO harus diterapkan agar minyak sawit Indonesia lebih diterima secara luas. Dan yang terpenting adalah menjadi salah satu komoditi yang memberikan nilai tukar kepada pekebun kita salah satu yang tertinggi dengan harga TBS Rp2.000 per kilogram, dan ini angka tertinggi sejak sesudah tahun 2019. Di sawit itu ada mandatory ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Itu wajib, ya. Semua, baik tadi sampaikan Pak Gulat, bukan hanya perusahaan, tetapi petani pun wajib ISPO. Pemerintah juga terus mendorong kebijakan melalui pengembangan biodiesel sebagai salah satu alternatif BBM untuk mendukung domestic demand dari produk sawit dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil. Tim Liputan iNews melaporkan.